yang saya lakukan juga itu ingin meningkatkan pengetahuan serta kecakapan murid dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan akses media sosial. Kemudian yang menjadi tantangan juga yaitu mencari platform dan konten yang sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Pertama itu saya memilih model, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, model pembelajaran yang saya pilih itu adalah model problem based learning, kemudian saya padukan dengan Teams game turnamen. Kemudian materi itu saya susun dari, saya memanfaatkan PMM, di PMM fitur yang saya manfaatkan biasanya itu bukti karya dan video inspirasi juga pada bagian perangkat modul ajar. Jadi biasanya kan dalam bahan ajar itu ada kata-kata baru atau kata-kata yang asing mungkin bagi murid, sehingga saya biasanya meminta murid untuk menuliskan kata-kata itu, kemudian mereka bisa tempel di depan. Jadi nanti itu akan mereka buat glosarium. Jadi selain menggunakan teknologi, saya juga memadukan dengan permainan tradisional. Jadi nanti anak-anak ini dalam turnamennya itu akan bertanding bermain galempa. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, dan ada yang belum. Jadi galempa itu mereka buat dari tempurung kelapa. Nah itu mereka gunakan, dikasih tali, mereka gunakan, nanti mereka lomba. Nah tracknya bisa tahu ternyata jarak yang mereka tempuh itu berbeda dengan titik perpindahan. Selanjutnya, Bu Nurul berarti dari Parigi Motong ya? iya Pak. Iya, ternyata sekolahnya sekolah yang lumayan besar ya Bu Nurul, karena guru IPA-nya lebih dari 1/4 Iya. malahan. Kelompok, kalau misalnya kelompok besar 5 orang, di dalamnya itu bisa yang bawa HP itu 2 orang. Bisa saya berikan pilihan, bisa membawa HP itu yang mewakili saja atau semuanya. Kemudian biasanya kalau mereka tidak punya paket data, di sekolah juga ada jaringan WiFi, Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak, malah ada yang biasanya tidak punya HP, makanya saya biasa tidak memaksakan anak-anak untuk semuanya membawa HP. Saya seringnya itu mereka sharing dengan temannya. Ternyata berbagai strategi Ibu gunakan. Sudah berapa lama Bu, kira-kira saya mau tanya, sudah berapa lama Bu mencoba menerapkan pembelajaran berbasis TIK Bu? Tahu pembelajaran berbasis TIK, Pak. Saya kan mengajar ini sekolah ketiga saya mengajar. Jadi dari awalnya itu saya mengajar di remote area, itu daerah terpencil, itu sudah saya usahakan mengajarkan berbasis TIK itu, tapi dengan video atau dengan game offline gitu Pak. Kalau sekolah kedua saya itu kebetulan di kota besar di Jakarta, jadi otomatis itu pembelajaran berbasis TIK itu sangat mudah dilakukan gitu Pak. Jadi saya sudah melakukan pembelajaran berbasis TIK ini sejak 2016 dan sekarang saya lanjutkan di sekolah ini, sekolah ketiga sejak 2020. ANBK. Setelah itu hanya tersimpan tertata rapi di lemari lab komputer. Nah, kemudian kita juga sudah ada namanya lab komputer ya, walaupun di situ memang dikhususkan untuk pembelajaran ataupun pelaksanaan ANBK karena di situ. Nah, terkait untuk kita juga sudah merancang juga pada RPP bahwa siapa yang sudah paham, siapa yang belum, apa yang harus kita lakukan tindak lanjutnya. Nah, walaupun misalnya pada saat misalnya John Dewey yang mengatakan bahwa if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. Jadi jika kita mengajar hari ini seperti yang kita diajarkan kemarin, kita merampok masa depan anak-anak kita. Jadi itu sama dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kita harus mengajar anak-anak atau murid itu sesuai dengan kodratnya.